Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya hari ini? Ada yang lagi sakit atau sehat semua? Insya Allah sehat semua ya. Oke teman-teman, Ustazah mau kasih tahu nih, Ustazah lagi senang hari ini. Ya, kenapa lagi senang? Karena dalam hitungan hari Ustazah akan kedatangan tamu spesial. Tebak siapa tamu spesialnya? Ada yang tahu gak? Ya, tamu spesialnya adalah bulan Ramadan. Ya, insya Allah nggak ke rumah Ustazah doang tamu spesialnya, tapi ke rumah teman-teman juga ya, ke rumah teman-teman semua. Nah, jadi Ustazah mau kasih tahu nih cara-caranya teman-teman, gimana supaya tamu spesialnya ini, supaya bulan Ramadan kita tahun ini bisa betah lama-lama di rumah kita, bisa jadi bermanfaat di rumah kita, seperti itu ya. Oke, jadi Ustazah akan kasih tahu gimana sih seorang anak muslim, gimana sih seorang anak hafiz yang penghafal Al-Quran, gimana sih seorang anak dari rumah Quran Zaid bin Sabit melakukan aktivitasnya ketika bulan Ramadan ya. Oke, Ustazah akan mulai dari yang pertama, dari pagi hari. Oke, dari pagi hari sebelum kita puasa biasanya ngapain teman-teman? Oh ya, sebelum mulai puasanya Ustazah lupa. Nah, mumpung kita masih belum Ramadan, mumpung kita masih belum puasa, Ustazah mau tanya, ada nggak nih yang sudah menghias rumahnya dengan sambutan-sambutan marhabannya Ramadan? Kalau udah ada, Ustazah kasih 2 jempol ke teman-teman yang sudah menghias rumahnya, karena sudah mencoba untuk menyambut Ramadan dengan cara yang spesial gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya ada yang belum, tenang aja, masih ada waktu teman-teman. Teman-teman masih bisa menghias besok, atau kalau nggak sempat masih ada besoknya lagi. Kan sekolahnya nggak pergi ke sekolah. Jadi teman-teman bisa tuh menghias pakai apa? Bisa pakai karton, bisa ditempel-tempel. Kartonnya bisa ditempel pakai origami, atau kartonnya bisa ditulis-tulis pakai spidol atau pensil warna, nanti diwarnai sama teman-teman sendiri bisa. Tulisannya apa? Tulisannya terserah teman-teman, boleh marhabannya Ramadan, atau boleh puasa yuk, atau kata-kata yang lain boleh kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah jadi, nanti teman-teman taruh di kamar boleh, mau taruh di depan rumah juga boleh, supaya orang yang ngeliat di jalanan, ih bagus ya, ternyata misalnya ternyata Gani, wah ternyata rumahnya Gani dihias nih, dia sudah siap buat menyambut Ramadan. Ih aku juga mau ah. Nah bisa aja orang-orang yang lihat juga pengen ikutan buat menghias rumahnya, jadi kita ikutan dapat pahala gitu ya. Oke, jadi silahkan yang mau menghias rumahnya, silahkan, dipersilahkan, Ustazah dukung ya. Ustazah dukung, akan Ustazah kasih jempol 2 untuk teman-teman nanti yang menghias rumahnya dengan sambutan-sambutan untuk bulan Ramadan. Oke, kemudian Ustazah lanjutkan yang tadi ya, yang tadi kepotong. Mulai dari pagi hari. Nah, seorang anak muslim ketika Ramadan pagi hari ngapain ya? Pagi-pagi banget sebelum subuh. Iya, biasanya kita sahur. Yuk, siapa yang malas sahur nih, yang kalau dibangunin bundanya cuma doang tapi nggak bangun, iya bunda gitu, atau enggak iya bun 5 menit lagi gitu. Ada nggak yang seperti itu? Nah, mulai sekarang kalau ada yang seperti itu jangan bangun ya, bangun sahur, karena kata Rasulullah, kata sebuah hadis, di sahur itu ada keberkahannya. Nah, jadi teman-teman bayangkan kalau teman-teman nggak sahur, kemudian siang-siangnya jadi lemes. Nah, itu kan nggak enak. Masa puasa tiduran doang? Ya, nggak kayak gitu ya. Jadi, teman-teman usahakan bangun sahur. Malah lebih bagus lagi kalau bantuin bunda nyiapin sahur buat keluarga. Misalnya nyiapin, bunda sini aku bantuin bikin teh. Nah, itu bagus. Atau enggak, bunda sini aku bantuin taruh-taruhin piringnya ke meja makan. Nah, itu lebih bagus lagi. Itu lebih solih lagi, lebih solihah lagi ya. Jadi harus makan sahur supaya apa? Supaya nanti siangnya nggak lemes, supaya nanti siangnya nggak tidur doang, supaya nanti siangnya nggak ngeluh, lapar nih bunda, buka ya, gara-gara tadi aku nggak sahur. Nggak seperti itu ya. Jadi sahur kayak gitu. Kemudian apa setelah itu? Setelah sahur diusahakan jangan tidur dulu, sholat subuh dulu, supaya subuhnya tidak kesiangan, apalagi kelewatan. Masa kita puasa tapi sholatnya ditinggalin? Ya itu jangan seperti itu ya.
kita walaupun puasa, walaupun ngantuk, walaupun lemes, sholatnya tetap jangan ditinggalin seperti itu. Jadi setelah sahur kita sholat subuh dulu. Nah, setelah pagi-pagi kita ke siang harinya. Kalau siang hari ngapain teman-teman? Biasanya kan di sekolah nih teman-teman ya, kalau siang-siang puasa. Nah, sekarang alhamdulillah nih Allah kasih nikmat teman-teman selama puasa libur di rumah ya, nggak pergi-pergi ke sekolah, nggak pergi-pergi ekskul, nggak pergi-pergi les. Nah, jadi di sini teman-teman coba diusahakan yang kemarin puasanya belum full, nah yang sudah kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang kemarin puasanya belum full, coba pelan-pelan diusahakan puasanya full tahun ini. Karena apa? Karena nggak kemana-mana, karena di rumah aja gitu ya, jadi nggak capek kalau di rumah aja insya Allah. Nah, tapi teman-teman, catatannya adalah walaupun teman-teman di rumah aja, bukan berarti kerjaan teman-teman selama puasa hanya tidur aja, hanya nonton TV aja, nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena anak muslim ketika bulan Ramadan dia nggak menyia-nyiakan waktunya untuk berbuat baik. Karena kata Allah apa? Ketika Ramadan semua amalan kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan, akan diperbanyak. Jadi yang misalnya hari ini, yang hari-hari biasanya misalnya baca Al-Qur'annya cuma satu huruf dapat 10 kebaikan. Nah, ketika bulan Ramadan dikali lipatkan, jadi nggak cuma 10, bisa jadi 1000, bisa jadi 100, bisa jadi 70.000 ya, seperti itu. Jadi lebih banyak pahalanya ketika bulan Ramadan. Makanya rugi teman-teman ketika Ramadan cuma tidur doang, cuma nonton TV doang kayak gitu ya, sambil nunggu maghrib, sambil nunggu zuhur kayak gitu ya. Diperbanyak untuk belajar boleh, atau bantu bundanya nyiapin apa, misalnya ada yang bundanya ada yang jualan kue, bantuin bikin kuenya boleh, atau bantu-bantu apa ya, bantu-bantu ayah misalnya beresin apa, misalnya nyuci mobil, itu juga boleh. Atau ya pokoknya banyakin agenda di rumah, jangan sampai cuma tidur doang gitu. Itu siang-siangnya. Nah, kemudian sore harinya, sore hari menjelang berbuka. Sore hari menjelang berbuka teman-teman diusahakan jangan nonton TV yang banyak ketawa ketiwinya. Nah, itu di sahur juga ya, biasanya di sahur banyak tuh di TV yang agenda-agenda ketawa ketiwi, akhirnya jadi bikin males makan, malah nonton TV doang. Itu dihindari kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman usahakan banyak-banyakin tilawah. Jadi teman-teman tahu nggak, sebelum maghrib itu atau sebelum berbuka itu adalah waktunya Allah mengijabah doa-doa ya. Jadi kalau teman-teman berdoa di situ, insya Allah Allah pasti dengar ya. Jadi banyakin berdoa ketika mau berbuka teman-teman ya. Jangan malah ngabuburit kemana-mana, jangan malah jalan-jalan kemana-mana, atau malah nonton TV yang ketawa ke TV, jangan kayak gitu. Bisa sambil tilawah, atau bisa sambil murojaah, bisa macam-macam, atau bantuin bundanya untuk nyiapin takjil, nyiapin makan berbuka, boleh seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita masuk Ramadan kita harus sudah siap dulu nih. Kita harus sudah mempersiapkan tubuh kita harus sudah mempersiapkan fisik kita harus sudah mempersiapkan segala persiapan amalan kebaikan. Nah, yang sudah besar-besar nih, mungkin yang sudah kelas 5, kelas 6, yang SMP, yang kelas 4, bisa nih teman-teman bikin targetan Ramadan. Targetan Ramadan misalnya apa? Misalnya Ramadan ini aku mau selesai ngafalin surat Abasa. Nah, itu bisa, itu namanya targetan. Atau Ramadan ini aku mau sholat duhanya 1 minggu 2 kali. Nah, itu bisa, itu namanya targetan. Atau ustazah, targetan aku Ramadan ini khatam Al-Quran 2 kali. Nah, itu termasuk dengan targetan yang baik. Jadi silakan teman-teman nanti di rumah sama bunda, sama ayah, sama kakak, sama adik bikin targetan Ramadannya. Ramadan kali ini apa yang mau dicapai? Ramadan kali ini apa yang mau dibuat amalan andalan?
Kalau misalnya ternyata sholat duha, aduh berat saja aku belum bisa, boleh infak ya. Jadi setiap hari infak, kan di RQ juga ya teman-teman sudah terbiasa setiap ngaji infak 2000 atau ada yang 5000 atau ada yang 1000 atau 500 boleh. Nah selama Ramadan teman-teman silakan siapin kenceleng sendiri, siapin tempat buat infak sendiri supaya walaupun nggak kemana-mana teman-teman tetap bisa berinfak. Nah nanti ketika semuanya sudah kondusif lagi, ketika pandemi coronanya sudah selesai, nah teman-teman bisa tuh serahkan infaknya teman-teman ke orang-orang yang membutuhkan. Atau boleh teman-teman kalau mau kasih ke ustazah untuk di RQ boleh juga seperti itu, terserah teman-teman. Tapi yang penting berarti teman-teman kalau misalnya sehari aja teman-teman infak 2000 atau 1000, berarti selesai Ramadan teman-teman sudah bisa mengumpulkan 30.000 atau malah 60.000. Nah banyak kan teman-teman? Banyak, alhamdulillah. Dan itu insya Allah akan Allah hitung dilipat gandakan karena dilakukan di bulan Ramadan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman pesan ustazah untuk persiapan Ramadan kita. Jadi jangan disia-siakan bulan Ramadannya, jangan banyak-banyak tidur, jangan banyak-banyak jalan-jalan, karena Allah sudah kasih nikmat untuk kita. Bulan Ramadan ini spesial ya. Kita disuruh di rumah aja, kita disuruh banyak-banyak beribadah, kita disuruh banyak-banyak buat fokus amalan-amalan Ramadannya, fokus untuk bikin targetan-targetan kebaikan supaya ketika selesai Ramadan kita bisa menjadi orang yang bertakwa, kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga di Ramadan kali ini kita bisa sama-sama menjalankannya dengan maksimal, supaya semoga kita sekeluarga diberi kesehatan terus, supaya jangan lupa doakan semoga pandemi corona cepat selesai, supaya kita bisa ketemu lagi, supaya kita bisa ngaji lagi di RQ bareng-bareng tatap muka, nggak cuma lewat HP ya. Ya, kemudian setelah berbuka teman-teman ya, setelah berbuka juga jangan lupa, jangan semuanya dimakan, jangan semuanya aku mau ini, mentang-mentang lapar, mentang-mentang haus semuanya langsung dimakan. Ntar akhirnya kekenyangan, akhirnya habis karena kekenyangan jadi sholat maghribnya ketunda, udah gitu ketika sholat taraweh jadi ngantuk ya. Karena teman-teman salah satu amalan yang hanya ada di bulan Ramadan adalah sholat tarawih teman-teman. Jadi sholat tarawih itu nggak ada di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Makanya jangan disia-siakan ketika kita Ramadan, tarawihnya harus difulkan ya. Jangan bolong-bolong, jangan malah main-main sama teman-temannya, main perang sarung nih, yang laki-laki biasanya nih main perang sarung, atau malah main petasan, main kembang api. Jangan seperti itu ya, itu boros, itu buang-buang uang dan buang-buang waktu ya. Kemudian nah ketika taraweh atau ketika sholat isya dan maghrib nih, yang laki-laki Ustazah tanya siapa yang selama di rumah sudah pernah jadi imam di rumah ya, karena kita kan sudah banyak nih hafalannya ya, sudah ada yang hafal surat An-Naba, surat An-Naziat, kemudian Abasa, At-Takwir, dan Al-Infitor juga udah ada, bahkan Al-Mutaffifin juga sudah ada. Nah siapa yang selama di rumah sudah berani dan sudah pernah menjadi imam? Coba ya, kalau yang laki-laki sudah berani jadi imam, sudah sering jadi imam di rumah, insya Allah ketika nanti di luar, ketika nanti di masjid, orang-orang akan percaya ya. Jadi yang bangga bukan hanya bunda dan ayah, yang bangga siapa? Yang bangga bisa jadi tetangga-tetangganya, atau yang bangga satu keluarganya. Bahkan ustadz-ustadzah pun jadi bangga karena teman-teman nggak hanya menghafal aja, tetapi juga dipraktekkan di rumah menjadi imam ya. Jadi nanti teman-teman coba nih yang belum pernah, yang belum berani jadi imam, coba ya. Nanti ketika Ramadan coba sekali-kali jadi imam. Sholat maghrib dibaca aja surat An-Naba'nya. Kalau misalnya An-Naba'nya belum hafal semuanya, boleh dibacanya 1-10 aja kayak gitu. Terus nanti rakaat kedua dibacanya ayat misalnya cuma apal sampai An-Naba ayat 10 saja ya, dibagi dua. Misalnya maghrib rakaat pertama dari ayat 1 sampai 5, kemudian rakaat kedua ayat 6 sampai ayat 10. Nggak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting teman-teman sudah berani, sudah mempraktekkan dan sudah mengamalkan apa yang sudah teman-teman pelajari dan apa yang sudah teman-teman
hafalkan di RQ, seperti itu ya. Jadi di Ramadan ini kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, harus banyak-banyakan dapat pahala, harus berani-beranian menang-menangan siapa yang dapat pahala paling banyak, supaya nanti ketika selesai Ramadan jadi orang yang bertakwa, seperti itu ya. Jadi sampai itu ya, sampai tadi sahur, kemudian setelah sahur sholat subuh, setelah sholat subuh siang-siangnya nggak boleh banyak tidur, kemudian maghrib kita berbuka jangan kenyang-kenyang, jangan banyak-banyak, kemudian yang terakhir tadi adalah sholat tarawih, seperti itu ya. Jadi semoga kita bisa maksimal ya di bulan Ramadan ini. Semoga kita juga selalu Allah beri kesehatan di bulan Ramadan ini. Ustazah mohon maaf lahir batin kalau selama Ustazah mengajar di RQ banyak kesalahan baik dalam ucapan ataupun perbuatan ya. Ustazah juga titip salam untuk ayah, untuk bunda, untuk seluruh keluarga teman-teman yang ada di rumah. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa sama-sama menunaikan ibadah di bulan puasa ini secara maksimal dan secara khusyuk ya. Dan semoga Allah memberkahi kita dan Allah sampaikan kita sampai dengan di bulan Ramadan sampai akhir, agar kita bisa menjadi orang yang menang ketika di Idul Fitri, menjadi orang yang bersih lagi ketika Idul Fitri ya. Jadi dari Ustazah cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Kurangnya dari Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.